Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita ucapkan agar nikmat yang telah diberikan kepada kita bertambah oleh Sang Pencipta Allah, karena Dialah yang telah menggantungkan nikmat tersebut dengan memuji namanya. Dan juga salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah membawa hukum Allah kepada kita sehingga kita tahu mana halal dan haram, mana yang diperintahkan dan dilarang. Dan tentunya juga akan mendapatkan pahala karena Sang Pencipta Allah telah menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai ibadah. Lanjutkan bahasan mahkota pengantin. Semoga Allah berkahi dan kita masuk ke pasal baru, masalah mahar. Syarat pernikahan dalam Islam ada 4 hal yang mutlak. Yang pertama adalah adanya wali wanita secara mutlak. Dan wali ini adalah ayah kandungnya. Tidak bisa dialihkan kecuali dengan udzur-udzur syar'i, meninggal atau memang kafir atau memang dasarnya dia menolak calon mempelai laki-laki ini tanpa udzur syar'i. Kemudian yang kedua adanya mahar. Setelah wali langsung datang mahar. Dan yang ketiga adanya 2 saksi. Yang keempat adanya kalimat ijab dan kabul. Poin kedua dari syarat pernikahan adalah mahar. Dan mahar ini diperintahkan di dalam banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Juga tentu di dalam ayat Al-Quran. Penulis mengangkat misalnya sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Mahar masuk di dalamnya intinya adalah sesuatu yang diberikan pada saat kalimat akad sedang diucapkan. Dan itu memang khusus diberikan kepada si perempuan. Mahar ini makin sederhana maka makin berkah. Di Indonesia sudah mulai menjalankan, alhamdulillah sudah menjalankan seperti perangkat sholat, seperti mushaf Al-Quran, seperti mungkin 5 gram emas dan seterusnya yang diletakkan di depan wali wanita sebagai bentuk sahnya pernikahan dan penyerahan dari wali si perempuan kepada si calon suami ini. Dialihkan atau diberikan, karena sebenarnya si wali perempuan ini sedang mengatakan, saya sekarang akan serahkan kamu amanah Allah ini, sekarang tanggung jawabmu, terima nggak? Terima, baik, selesai. Maka serah terima ini harus ada sesuatu yang mensahkannya, diantaranya mahar. Dan mahar ini bukan buat ayah tapi buat si anak perempuan tadi. Makin sederhana mahar maka makin berkah. Sebagaimana hadis tadi saya katakan, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, aktsaruhunna barakah, aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling sederhana maharnya. Banyak wanita tidak faham atau walinya. Mereka menganggap nikah itu adalah transaksi jual beli. Jadi ini hal yang sangat fatal, salah ini. Transaksi jual beli ini yang dimaksud adalah bagaimana mereka menjual si anak perempuan dengan laki-laki ini. Kamu boleh menikahi anak saya tapi kamu harus menyiapkan uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar dan seterusnya. Ini semua tidak benar. Dalam kesepakatan mahar, tidak masuk dalam mahar adalah biaya gedung atau biaya pernikahan. Itu bebas-bebas saja. Dalam arti kata disepakati. Makanya tidak aib dalam Islam kalau acara pernikahan, misal catering, misal gedung, ya, misal cetak undangan, ini semua dua belah pihak terlibat. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tidak harus semua pada laki-laki. Karena kewajiban dalam syariat kita hanya mahar yang diberikan. Selebihnya itu adalah mereka yang saling berbagi. Tentu di sini adabnya laki-laki yang melakukan. Adabnya laki-laki yang melakukan masalah itu. Boleh kita merayakan semeriah mungkin, boleh.
punya kemampuan, gedung besar, ribuan orang yang datang, gak ada masalah, gak ada larangan dalam Islam, bebas-bebas saja. Selama tidak ada hal-hal yang diharamkan boleh. Selama tidak ada hal yang diharamkan, maka dibolehkan. Karena Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyat." Iklankan walaupun dengan 1 ekor kambing. Makna kalimat ini adalah sebesar apapun acara kamu buat bebas. Tidak ada larangan. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, diangkat oleh penulis surah An-Nisa ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Berikanlah mas kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kerelaan dikasih. Tentu tidak harus mahar ini ada orang memberikan uang real, memberikan uang dolar. Ini nggak ada urusannya sama sekali. Makin besar manfaatnya mahar bagi wanita makin bagus. Makanya perangkat sholat itu betul sebenarnya. Jadi dipakai sholat sama dia, Quran itu betul itu. Karena itu akan dipakai sama dia kan, akan sangat bermanfaat sekali. Tentu setelah akad nikah, mulai hari pertama sampai status suami istri ini terputus, kalaupun terputus dengan cerai, misal, maka mulai hari pertama si laki-laki sudah wajib memberikan nafkah. Nafkah sesuatu yang harus digunakan untuk roda kehidupan dunia, dimakan, minum, segala macam sudah harus dikasih. Termasuk teman-teman ikhwah, hati-hati, kewajiban kita jangan sampai sudah nikah, kemudian memang masih ditahan oleh mertua tinggal seminggu, lalu dia berpikir seminggu itu gratis, makan, minum. Kalau dikasih sama mertuanya boleh, tapi dia sudah harus kasih nafkah kepada istrinya. Dia sudah harus, itu kewajiban dia mulai hari pertama, mulai kalimat akad. Semua makan, minum, tidurnya si perempuan ini sudah bukan tanggung jawab ayahnya lagi. Tanggung jawab dia. Dia harus bertanggung jawab, tidak boleh dia menganggap remeh masalah seperti ini. Ada orang subhanallah tidak tahu diri sampai 6 bulan, 1 tahun tinggal sama mertuanya. Makan, minum, tidur, nggak bekerja. Kadang-kadang juga ada mertua yang mungkin kena terlalu baik, memanjakan juga anak mantunya. Akhirnya tidak bergerak, tidak bekerja. Ini tidak boleh semuanya. Nah, boleh, ini melanggar hukum syar'i ya. Karena ada kewajiban nafkah di sini. Sudah bukan lagi kewajiban ayahnya si perempuan memberikan makan dan minum kepadanya. Harus kepada si suami. Kemudian surah An-Nisa ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-Nisa 25. Tadi An-Nisa 4 itu ya. Sebelumnya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Tentu saja teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan di sini dengan izin tuan mereka adalah izin walinya, ayahnya. Karena anak perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin ayahnya, penisbatan nama kepada ayahnya, dan itu. Termasuk masalah menikah harus dengan izin ayahnya. Itu yang dimaksud. Dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Di sini menurut yang patut teman-teman sekalian bukan berarti saya bahasakan kasih perangkat sholat. Kemudian walaupun orang kalau begitu kita nggak usah kasih sesuatu yang bernilai. Boleh orang memberikan mahar itu berlian harga 200 juta. Boleh. Bukan tidak boleh. Kalau memang dalam pandangan laki-laki itu adalah hal yang wajar. Dia kan yang mau menghalalkan istrinya. Jadi boleh. Karena Nabi SAW pada saat itu adalah pengusaha yang sangat sukses. Di umur 25 tahun, Nabi SAW menjadi pengusaha paling sukses ya, yang menerima investasi orang-orang Mekah. Jadi Nabi SAW mengelola banyak dana pengelola pedagang-pedagang Mekah, itu beliau yang mengelola. Salah satunya Khadijah. Dan semuanya untung. Sampai waktu Nabi SAW melamar Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta.
maharnya 20 ekor unta. Satu ekor unta ini kalau kita hitung 100 juta, ya, itu banyak sekali, gitu kan? Itu 20 ekor unta ini kita tinggal kali 20 saja, gitu. Itu kurang lebih 2 miliar, gitu kan? Itu mahar yang dikasih oleh Nabi SAW untuk Khadijah. Karena bagi Nabi SAW itu pantas, tidak ada sesuatu yang melanggar situ. Jadi jangan salah paham di sini, jangan sampai memahami tadi yang saya maksudkan. Walaupun orang kaya kasih perangkat sholat, tidak, bebas saja. Tetapi memang makin sederhana, makin pantas, gitu kan, makin patut, maka makin bagus. Nanti akan kita pelajari, ada juga anjuran Nabi SAW untuk diberi. Ada pakai ukuran ukiah nanti, ada pakai ukuran kayak takaran kurma, gitu kan, kayak takaran kurma. Itu nanti akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian surah An-Nisa ayat 24, Allah SWT juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, maksudnya sudah berhubungan badan di sini, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidak adalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang telah kalian saling merelakan sesudah menentukan mahar itu. Jadi harus diberikan mahar. Di sini keluar sebuah hukum, kalau ada wanita akad nikah lalu belum disentuh cerai, maka di sini mengembalikan setengah mahar, pengembalian setengah mahar, gitu kan? Karena sudah ada kesepakatan, sudah ada akad. Tapi kalau sudah digaulin, ini nggak ada pengembalian mahar, kecuali memang dalam satu keadaan si wanita menipu. Misal dia tadinya sebelum menikah kita tahunya dia perawan misalnya. Lalu kemudian ada pertanyaan yang dilemparkan kepada keluarga, anak ini masih perawan, tidak pernah berhubungan sama laki-laki? Iya, belum pernah. Keluarganya jamin, anak laki-laki perempuan ini jamin. Dia berhubungan badan sama perempuan, ternyata dia tahu bukan perawan. Maka di sini ada manipulasi data, atau bukan seperti apa yang telah diketahui. Misal dia nggak cerita kalau tangannya tangan palsu atau kakinya kaki palsu, misal setelah menikah baru ketahuan kalau ini adalah bukan asli misalnya. Nah, ini ada manipulasi. Kalau seperti ini, walaupun sudah bergaul, sudah digauli, karena ada manipulasi, wajib si perempuan mengembalikan semua mahar, totalitas mahar, nggak boleh. Kemudian dikatakan di sini, di ayat atau dalil yang terakhir dalam 4 dalil yang ditulis, atau 5 dalil yang ditulis oleh penulis ini, surah Al-Mumtahinah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Mumtahinah ini jelas penekanan akan dinikahkan. Ayat ini turun kepada beberapa wanita dari Mekah yang masuk Islam, sementara mereka sudah status istri orang kafir. Dulunya orang kafir nih suami istri, istrinya masuk Islam, hijrah ke Madinah, gitu kan? Suaminya nggak mau masuk Islam, tinggal di Mekah. Tersebar berita kalau Muhammad mengambil istri-istri kami, karena istri-istri mereka pada hijrah semua. Kan wajib hijrah pada saat itu, harus, nggak boleh tinggal di Mekah, harus hijrah semua. Maka turun ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau perempuan-perempuan ini tidak halal lagi buat mereka, para suaminya, dan mereka pun tidak halal buat perempuan-perempuan ini. Jangan kau kembalikan mereka, hai Muhammad, ke orang-orang kafir itu. Apapun mereka mau ucapin, biar aja.
Dan bagi laki-laki mukmin yang mau menikahi mereka, wanita-wanita ini, bayar maharnya si suami itu yang kafir. Suruh bayar. Misal maharnya dulu 10 juta. Bayar tuh ke suami kafirnya itu. Kembalikan 10 juta, maka perempuan ini halal untuk dinikahi. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar mereka maharnya. Bayar itu tebus tuh, mantan suaminya gitu. Seperti itu. Baik, kita membaca sekarang keputusan Nabi SAW tentang mahar minimal dan maksimal, serta sahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Quran yang dimiliki suami. Tertera dalam Sahih Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana sadaquhu li azwajihi thintai ashrata uqiyah wa nashya. Qalat atadri ma nash? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah. Fatilka 500 dirhamin. Fahada sadaqu Rasulillahi SAW di azwajihi. Mahar Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau adalah 12 uqiyah atau lebih. Aisyah berkata, tahukah kamu apa itu nash? Maka perawi mengatakan, aku tidak tahu. Maka Aisyah mengatakan, separuh uqiyah. Jadi semuanya berjumlah 500 dirham. Ini adalah mahar Rasulullah SAW kepada para istrinya. 500 dirham. Ya. Tentu di sini kita tinggal cari nilai dirham sekarang berapa. Kalau saya tidak salah sekarang itu 1 dirham 50.000 ya. 50.000 rupiah kursnya. Ini ya. Kalau kurs dirham, tinggal kali 500 dirham. Jadi ini mahar Nabi SAW, karena Nabi menganggap itu adalah pantas, sesuatu yang pantas, gitu ya. Kalau 50.000 itu kali 100 saja sudah 5 juta ya. Berarti 5 kali 5, 25 juta kurang lebih rupiah. Ya, 25 juta rupiah. Ini yang Nabi SAW berikan untuk mahar istri-istrinya. Jadi semua yang Nabi nikahi dikasih sejumlah ini. Dalam Sahih Bukhari sebagaimana telah disinggung bahwa Nabi SAW mengatakan kepada seorang laki-laki, undur walau khataman min hadid wa fihi qala madza ma'aka min al-Qur'an qala ma'iya suratu kadza wa suratu kadza a'dadaha faqala taqra'uhunna an dhahri qalbika qala na'am qala dhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dalam hadis ini disebutkan juga, jadi ini waktu kasus terjadi wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW ya. Jadi Nabi melihat ternyata Nabi nggak punya hajat. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau nikahi wanita ini? Lalu berdiri seorang sahabat saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulang ke rumahmu cari walaupun cincin dari besi atau perak. Lalu dia balik, dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cari apa saja, nggak ada. Lalu dalam hadis ini penutupannya kata Nabi, apakah kamu hafal? Ada hafalanmu dari Al-Quran? Ada surah yang kamu hafal? Ia menjawab, aku hafal surah demikian dan surah demikian. Lalu kemudian dia menghitung surah-surahnya. Surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Lalu kata Nabi SAW, apakah kamu membacanya secara hafalan? Kamu hafal surah-surah itu semua? Lengkap? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, pergilah karena kamu telah menguasai wanita ini. Karena aku telah menguasahkan wanita ini kepadamu dengan hafalan Qur'anmu. Ya. Artinya Nabi SAW sudah nikahkan. Perlu kita garis bawahi juga satu hal ya. Pernikahan di zaman Nabi SAW atau kalau Nabi yang nikahkan agak beda dengan kalau kita nikahkan ya. Kalau Nabi SAW yang menikahkan sahabat, itu tidak perlu Nabi bilang saya nikahkan kamu sama fulan bin fulan. Nggak ada. Ya Rasulullah saya mau nikah. Nabi mengatakan baik saya akan nikahkan kamu. Ada maharmu?
Ada. Sudah pergi, sekarang kamu halal. Itu sudah sah. Khusus Nabi. Khusus Nabi. Ini soalnya ohnya lain ya. Khusus Nabi. Jadi hanya Nabi SAW. Nabi juga kalau menikah dengan istri-istrinya tidak ada akad nikah. Nabi SAW dengan sebagian besar istrinya beliau tidak akad nikah. Seperti sama Zainab misalnya. Ayat turun dari langit menikahkan Nabi. Allah yang nikahkan. Jadi orang langsung tahu ini istri Nabi. Udah. Diiklankan dalam ayat Al-Quran. Ini khusus Nabi. Ya. Kalau kita tetap akad nikah. Kita bicara Nabi atau yang Nabi SAW nikahkan. Makanya untunglah orang hidup zaman itu kan. Kalau antum semua ini harus melalui ana dulu. Nanti ana harus tuntut mana walinya, mana maharnya. Baiklah, seperti itu. Baik, makna ini adalah kembali kepada hadis tadi. Nabi bilang kepada sahabat yang bilang, iya saya hafal. Wanita itu di sebelah Nabi. Kata Nabi SAW, seakan-akan bahasanya bawalah ini sekarang jadi istrimu sah. Udah. Saya sudah nikahkan kamu. Nabi SAW menikahkannya. Jadi tidak pakai lagi akad nikah. Di sini juga sebagian ulama mengatakan ada hukum khusus di sini. Kalau bertemu antara wali wanita dengan Nabi SAW, yang didahulukan siapa? Nabi. Di zaman Nabi itu beda. Jadi kalau ada perempuan mau menikah, kalau Nabi SAW sudah nikahkan, nikahnya sah. Masalah walinya setuju atau tidak, nggak ada urusannya. Nabi itu di atas semuanya. Di atas orang tua kita, di atas, tidak ada hukum, tidak berlaku ini. Yang umumnya berlaku di antara kita gitu. Makanya kalau Nabi SAW yang nikahkan, wanita yang menghibahkan dirinya ini punya orang tua. Tapi dia datang, ya Rasulullah saya mau menikah. Saya serahkan diri saya kepada anda. Nabi tidak ada hajat, Nabi langsung nikahkan. Tidak panggil walinya. Tapi khusus untuk Nabi. Ya. Ingat, khusus. Sebagian orang mengatakan khususan. Nah. Baik. Juga dari hadis ini kita ambil pelajaran. Ada mahar yang tinggi, ada mahar yang rendah. Mahar yang tinggi tadi, mahar Nabi SAW kepada para istrinya. 12 uqiyah. Ya. Ditambah setengah, jadi 12,5 uqiyah. Atau Aisyah sudah melincikan buat kita. Itu sama dengan 500 dirham. Kalau tadi kita kuruskan 50.000 satu dirham berarti 25 juta rupiah. Hadis yang kedua menjelaskan kita mahar yang paling rendah, ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi ingat, ini mahar ya. Dalam arti kata, dia harus mengajarkan itu pada istrinya. Itu mahar, gitu kan? Harus difahami. Tentu mahar juga ini, sebagian ulama mengatakan bisa masuk di dalamnya kesepakatan mahar dengan akad kerja. Seperti kasus Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Shu'aib. Apa maharnya Nabi Musa waktu itu? Dikontrak kerja 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam datang ke negeri Madian waktu habis tidak sengaja membunuh orang Kipti, dikejar oleh Fir'aun, lalu dia lari kan ke Madian. Ketemu dengan dua anak perempuannya Shu'aib alaihissalam. Kemudian waktu itu mau mengambil air dari sumur, mereka tidak mampu karena batunya sangat besar. Nabi Musa tanya, "Ma khatbukuma?" Apa urusan kalian di sini? Keduanya mengatakan, "La nasqi hatta yusdir ar-riya' wa abuna syekhun kabir." Kami nggak bisa ngambil air nih karena ditutup batu. Jadi sumur itu ditaruh batu, batu itu diangkat oleh 10 orang laki-laki. Ini nggak bisa, ini batu cuma diangkat pagi, sore menjelang maghrib ditutup. Rupanya dua anak Nabi Shu'aib ini itu telat datangnya, sumur udah ditutup. Tapi kalau nggak ambil air malam itu mereka nggak minum. Mereka nggak masak, nggak ada air, sumur cuma satu.
Maka Musa alaihissalam pas tiba di Madian menjelang maghrib itu, sore itu, ditutup batu. Musa tanya, kenapa kalian di sini? Kami hampir ambil air, tapi ditutup batu. Dan ayah kami orang tua. Maka Nabi Musa alaihissalam waktu itu mengangkat batu itu sendirian. Karena memang semua laki-laki punya kekuatan 10 orang laki-laki. Ya. Diangkat batu tersebut, lalu Nabi Musa alaihissalam isikan air, kemudian ditutup kembali oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa pergi ke bawah pohon, lalu mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat miskin terhadap apa yang kau berikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambamu. Rupanya lama kemudian datang salah satu dari anak gadis tadi dua ini, anaknya Nabi Syuaib, mengatakan, sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalas balasan yang kamu telah berikan tadi, mengisikan air buat kami. Inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Maka Nabi Musa pun alaihissalam jalan. Rupanya sementara jalan menuju ke rumahnya Nabi Syuaib, Nabi Musa alaihissalam di belakang, perempuan ini di depan. Dan ada tiupan angin sehingga membuat badan perempuan ini terbentuk. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sebentar, saya jalan di depan, kamu di belakang. Bilang, hai Musa, ke kanan atau ke kiri? Karena tidak mau lihat auratnya perempuan ini, Musa alaihissalam sangat suci, dia pindah ke depan. Sampai tiba di rumah Syuaib alaihissalam. Tiba rumah Syuaib, tanya ada apa? Musa alaihissalam ceritakan begini, kata Syuaib, kau akan aman. Fir'aun nggak bakal sampai di sini. Syuaib Nabi, Allah juga beritahukan kepada dia, ini bukan wilayah, Fir'aun tidak akan sampai wilayah Madian. Kau akan aman. Salah satu dari perempuan anaknya mengatakan, wahai ayahku, jadikan dia pegawai, orang ini. Karena orangnya kuat dan dapat dipercaya. Kuatnya waktu angkat batu sendirian, artinya kita nggak butuh 10 orang laki-laki untuk angkat batu sendirian, bisa. Dan ini ulama masukkan dalam syarat sebagai seorang yang jadi calon suami atau yang menjadi pegawai, memang kuat secara fisik. Kemudian yang kedua adalah bisa dipercaya. Sempat ayahnya Nabi Syuaib tanya, dari mana kau tahu orang ini bisa dipercaya? Kata anaknya tadi waktu jalan, semestinya gitu kan, saya jalan di depan, tapi karena ada angin yang kencang bisa membuka aurat saya, maka dia suruh saya jalan di belakang. Ini orang bisa dipercaya. Maka langsung Nabi Syuaib nego sama Musa alaihissalam. Hai Musa, bagaimana kalau saya nikahkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya ini dan jadikan maharnya akad kerja antara kamu dengan saya. Yang saya inginkan 8 kali musim haji, 8 tahun. Nabi Syuaib punya peternakan kambing gitu kan, sering isi air buat kambing, buat mereka, uruslah. Karena Nabi Syuaib cuma tinggal bertiga, istrinya sudah meninggal, Syuaib sama 2 anak perempuannya saja, nggak ada orang lain. Maka Nabi Musa AS mengatakan, baiklah, saya setuju. Kalau saya sampai 8 kali musim haji, saya lepas. Kan Nabi Syuaib bilang 8, kenapa ini? 8 kali musim haji. Kalau kau mau sempurnakan 10, yang tambahan 2-nya itu terserah kamu. Kata Nabi Musa, baik, saya setuju dengan 8 kali musim haji. Kalau saya waktu itu menambah 2 tahun, maka tidak ada masalah. Tapi kalau saya tidak tambah, berarti itu hak saya. Sepakatlah kedua-duanya, lalu menikahlah. Ya. Di sini sebagian ulama masukkan juga mahar, diantaranya adalah akad kerja seperti ini. Boleh akad kerja. Dalam An-Nasai, dari Sunan Nasai, dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Abu Talha meminang Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, demi Allah wahai Abu Talha, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak pinangannya. Tapi engkau adalah laki-laki kafir dan aku adalah wanita muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku. Dan aku tidak meminta selainnya. Abu Talha pun masuk Islam dan itulah maharnya. Ini contoh yang lain. Berarti boleh menjadikan mahar tidak harus materi.
Laki-laki kafir mau nikahi wanita muslimah, kau masuk Islam, Islammu jadi mahar, gak usah kasih saya apa-apa, boleh sah. Ini terjadi pada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik ya. Ibunya Anas bin Malik. Abu Talha waktu itu masih dalam keadaan kafir. Masuk Islam jadi maharnya. Thabit mengatakan, aku tidak pernah mendengar ada seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam. Kemudian Abu Talha menikahinya dan ia melahirkan anak untuknya. Hadis-hadis ini dan selainnya menunjukkan bahwa mahar itu tidak bisa diukur minimalnya dan cincin besi bisa disebut sebagai mahar. Juga menunjukkan berlebih-lebihan dalam mahar adalah dimakruhkan dan sebaik-baik pernikahan ialah yang paling ringan maharnya. Jadi sudah ada penyebutan paling ringan ya. Masuk Islam, syahadat tadi atau ayat-ayat Al-Quran, dan bisa sampai kalau sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan maksimal adalah mahar Nabi SAW kepada para istrinya tadi 12,5 uqiyah kurma atau 500 dirham. Selanjutnya larangan berlebih-lebihan dalam mahar. Ketahuilah wahai wali berarti ayah si wanita, bahwa di antara faktor tersebarnya al-anusa atau perawan tua dan berpalingnya pemuda dari menikah ialah apa yang mereka temui berupa sikap menyulitkan dari sebagian ayah gadis dan berlebih-lebihan dalam mahar. Rintangan ini seharusnya diletakkan di puncak rintangan yang berdiri di hadapan pemuda kaum muslimin dan yang membuat mereka mundur ke belakang, tidak jadi menikah. Setiap kali salah seorang dari mereka berpikir untuk melangkah langkah pertamanya menuju pernikahan dan membina rumah yang islami, maka Anda lihat pemuda itu ditanya pertama kalinya tentang apa yang telah disimpannya, tabungannya, dan apa yang disiapkan untuk biaya pernikahan berupa mahar, hadiah pengantin yang selaras dengan pengantinnya dan keluarganya. Selanjutnya baju pengantin untuk wanita yang dipinang dan mungkin untuk sebagian saudara wanita. Mau nikah, buat saya berapa? Buat ibunya berapa? Buat saudara-saudaranya berapa? Ini transaksi jual beli. Kadang-kadang ada yang tidak terus terang, tapi nanti ya umroh semuanya nih 7 orang. Nanti ya begini, nanti ya begitu. Ini nggak boleh dalam Islam ini. Bagaimana caranya? Orang mau jalanin ibadah kok dihubungin syarat begini, mana boleh? Dikatakan di sini, lantas di mana pesta pernikahan akan diselenggarakan dan apa yang menjadi konsekuensi berupa biaya-biaya untuk kedua pengantin. Sahabat itu kalau mau nikah, ini lihat lewat wanita, cocok, datangi rumahnya langsung. Sepintas tidak sama dia, oh ini kayaknya menurut dia sudah cantik, misal sepintas. Dia datang, saya tadi melihat, saya suka mau menikah. Si ayah perempuan tinggal yang dia tanya muslim atau bukan. Ini mukmin atau bukan nih. Muslim baik, akad nikah. Akad nikah. Mahar apa yang bisa dikasih, taruh maharnya, akad nikah. Tiba-tiba sudah jadi suami istri. Nggak ada gedung, nggak ada biaya ini. Kalau zaman dulu kereta kencana, sekarang mungkin harus mobil apa. Nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya dari awal saya bilang di pasal bahasan kita teman-teman harus persepsi tentang sulitnya pernikahan, besarnya biaya. Ini harus dihilangkan ini. Nggak boleh ada ini. Karena kita harus buka pintu pernikahan dan itu akan menyaingi pintu perzinahan, gitu kan? Kebenaran sama kebatilan kalau sama-sama ada di lapangan, zina sama nikah. Maka mana yang termanage lebih rapi itu yang menang. Ya? Sekarang bukankah orang berzina mudah? Orang naik motor mampir di lampu yang kelap-kelip mampir bisa zina. Bayar berapa dia zina itu? Dan bayar berapa dia kalau mau nikah? Beda kan? Maka akhirnya karena termanage si zina ini dengan baik, dia yang dianggap solusi. Nikah karena dikasih eksklusif, dia yang dianggap rintangan. Gak usah nikah lah. Ini yang dimaksud tadi.
Lalu hadiah pengantin dalam berbagai momentum keagamaan dan kebangsaan. Hari ibu, hari bapak, hari keluarga, hari guru, hari petani, hari revolusi, hari pengangkatan raja dan kejatuhannya, hari ulang tahun pengantin, hari ulang tahun ibu pengantin, saudara perempuan pengantin, bibi pengantin, dan semua orang mati yang memiliki hubungan dengan pengantin. Orang mati pun harus dikenang semuanya. Rumit, sulit. Nanti si A yang sudah pakai sistem Islam, sudah punya anak 7, ini masih pikir gedungnya kapan. Karena terlalu lama. Ada orang begitu menikah 3 tahun lagi. Kenapa? Gedungnya nggak dapat. Subhanallah. Kalau mati sebelum 3 tahun gimana? Hah? Masjid dekat rumah musola pakai nikah gitu. Atau di rumah saja. Iklannya sudah selesai, mudahin pernikahan. Jangan rumit ini. Ini maaf kalau ada yang punya gedung nanti tersinggung. Bisa tidak laku kalau saya ceramah gini. Boleh kalau mau pakai gedung boleh, tapi jangan dipaksain gitu kan. Kalau nggak ada ya sudah. Yang paling penting pertanyaan pertama, mukmin atau bukan? Mukmin sudah bismillah, nikah saja. Mulai hari itu siap kerja, banting tulang, cari nafkah, ayo nikah bismillah. Jalan. Kemudian ia duduk di rumah keluarga pengantin untuk mendengar firman mertua, tanda kutip. Ya. Ini kata penulis ya. Ya nggak di bukunya gitu kan. Dan apa yang direkomendasikan dari tanda kutip muktamar keluarga tentang cara mendudukkan laki-laki yang mengajukan pinangan ini. Biasa gitu kalau ada yang mau melamar, meeting keluarga, ini apa yang kita minta nih. 1, 2, 3, 4, 5. Rumit. Laki-laki yang memberanikan diri dan berpikir untuk meminang dan menikah untuk mendirikan rumah tangga yang islami guna mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Peminang ini mendengar apa yang direkomendasikan oleh rapat keluarga berupa menyediakan tempat tinggal tanpa berlebihan sebagai 2 batu sandungan. Di samping itu masih ada panitia belas kasih, tanda kutip. Di samping si peminang, kasur, dan menyiapkan kamar tidur dengan kriteria-kriteria yang disebutkan kepada peminang terakhir yang datang untuk meminang gadis dalam keluarganya. Orang yang telah memberikan kepada pengantinnya kamar demikian, lemari dengan kriteria demikian, interior demikian, dan pesta pengantin di tempat demikian, maka putri kita tidak lebih rendah daripada fulana atau ula atau alana. Maksudnya kalau kita berhasil nih buat laki-laki nanti bayar gedung yang itu, berarti kita lebih hebat daripada anaknya tetangga, sepupunya sendiri, gitu kan? Fulana itu maksudnya perempuan yang pernah menikah, atau alana atau umumnya yang kalau diiklanin ini kita nggak malu. Oh dianggap top ini. Itu apa? Kenangan sehari 2 hari. Bahkan ia lebih tinggi daripada mereka, baik kecantikan maupun perhiasannya. Seruan, belas kasihanlah wahai para ayah dan ibu kepada putra kaum muslimin, laki-laki yang mau menikah, mudahin terima mereka. Di manakah kalian bila dibandingkan dengan sunnah Nabi kalian Muhammad SAW? Di manakah putri itu bila dibandingkan dengan Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Bahkan di manakah ia bila dibandingkan dengan para sahabat Nabi? Di manakah kita bila dibandingkan dengan petunjuknya? Apakah mahar itu hak wanita atau hak ayahnya? Maka jawablah, mahar itu murni hak wanita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara. Sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Maksudnya si wanita. Jadi tidak ada hubungannya sama ayahnya. Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla berkata, tidak halal bagi ayah gadis, baik masih kecil maupun sudah dewasa atau janda, atau tidak halal pula bagi selainnya, yaitu semua kerabat atau orang lain memutuskan sedikit pun mengenai mahar anaknya atau kerabatnya. Tidak halal seorang pun dari orang-orang yang telah kami sebutkan menghibahkannya, walau sedikit darinya. Demikian pula suami,
baik ia telah menceraikan atau masih mempertahankannya. Jika mereka melakukan sedikit pun dari hal itu, maka ini tidak sah, batil, tertolak selama-lamanya. Tapi si wanita berhak menghibahkan mahar atau sebagiannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayah atau suami tidak berhak menghalanginya. Jadi mahar itu yang tentukan sebenarnya si perempuan, dan perempuan ini harus mengetahui kalau mahar itu adalah hal yang hanya untuk mensahkan dia digauli oleh suaminya, mensahkan pernikahan, maka dia yang sederhanakan. Jadi tidak ada dalam Islam menurut Ibn Hazm di sini mahar itu ayahnya yang tentukan. Maharnya kamu harus siapin ini, kamu harus siapin ini, gitu kan? Dan mahar itu juga pada saat sudah dipegang oleh si perempuan, hak mutlak perempuan. Dia mau jual kah, dia mau kasih orang kah, itu terserah dia. Hak dia secara mutlak. Mahar dikategorikan sebagai utang laki-laki pada istrinya yang wajib dilunasi. Ia harus segera membayarnya. Itu utang, dia harus bayar, tidak boleh tidak. Boleh bagi seseorang menikahkan wanita tanpa menyebutkan mahar untuknya. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'alal musi' al-ayah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kalau ada laki-laki menikahi istrinya, kemudian istrinya tadi saya sudah bahasakan menipu atau ada hal yang tidak, ini maharnya ditarik kembali. Tapi kalau sudah akad nikah tidak ada alasan syar'i, tiba-tiba saja menceraikan, maka dibagi dua maharnya, gitu kan? Kalau sudah digauli mutlak punya si perempuan, tidak bisa sama sekali untuk diambil kembali. Ya. Sekarang disebutkan di sini boleh kalian bila sebelum kalian menentukan maharnya, dalam arti kata di sini menurut penulis ada pendapat yang mengatakan boleh mengatakan saya akan siapkan mahar. Tiba-tiba mahar itu dibawa saja satu kotak perangkat sholat dikasih. Jadi perempuan tidak tahu sebelumnya mahar apa yang mau dikasih. Apakah sah pernikahan dengan mahar seperti ini? Sah saja. Gitu kan? Sah saja kalau laki-laki. Pada saat si perempuan waktu dikatakan saya akan memberikan mahar, atau si perempuan mengatakan saya tidak mau tentukan mahar, terserah saja. Lalu datanglah si laki-laki membawa di kotak-kotak lamaran biasanya kita, kemudian ditaruh dijadikan sebagai akad nikah. Apa syarat maharnya? Misal perangkat sholat, misal Quran, misal apa saja yang ada di situ, ya sudah dengan mahar atau mas kawin yang telah terbawa, boleh. Ya. Ada yang terbawa, tertera di sini. Boleh juga disebutkan. Ini sudah pernah saya jelaskan di awal-awal bahasanya tentang kalimat akad ya. Sekarang kita masuk ke cincin tunangan. Salah satu perkara yang sudah merajalela di negara Islam ialah apa yang disebut peminang atau suami yang biasa disebut cincin tunangan, tanda kutip. Ini adalah adat Kristen. Pengantin suami atau pengantin atau suami meletakkan cincin perkawinan di ujung ibu jari bagian kiri pengantin wanita, istri seraya mengucapkan dengan nama bapak. Kemudian meletakkan pada ujung jari telunjuk seraya mengucapkan dengan nama anak. Kemudian meletakkan pada jari tengah seraya mengucapkan dengan nama Roh Kudus. Lalu menyematkannya pada jari manis. Cincin ini dari tangan kanan saat peminangan dipindah ke tangan kiri setelah pernikahan agak dekat dengan hati. Tanda kutip ini. Biasanya cincin atau cincin perkawinan ini tersebut dari emas. Padahal telah disahkan, telah sahih larangan dari Nabi SAW tentang memakai cincin terbuat dari emas. Hadis Bukhari Muslim. Bagi laki-laki, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Luh bin Abbas, dari Luh bin Abbas
Rasulullah SAW bersabda, "Ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi." فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau pernah, Nabi SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, sahabat tentunya, maka beliau melepaskannya lalu membuangnya selaya bersabda. Jadi di tangan laki-laki itu ada cincin, langsung dicabut oleh Nabi, dibuang. Lalu kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api, maksudnya bara api neraka, lalu dia letakkan di tangannya. Setelah Nabi SAW pergi, dikatakanlah kepada laki-laki tadi yang sudah dicabut cincinnya oleh Nabi, ambil cincinmu, ambil, manfaatkan aja, maksudnya jual, kasih ke orang, gitu. Yang penting kamu nggak pakai. Orang itu karena imannya mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengambilnya selamanya karena Nabi SAW telah membuangnya. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya cincin kawin. Tidak ada istilah tukar cincin, apalagi pakai emas, nggak perlu. Dalam Islam keimanan. Orang-orang non-muslim pakai cincin itu untuk memberikan isyarat orang lain kalau saya sudah nikah loh. Dalam Islam tidak perlu itu. Orang tidak, Islam itu suruh jujur, suruh amanah. Tidak ada cincin pun, kalau dia mau bohong, cincin bisa dicabut, bisa saja. Itu bukan menjadi simbol gitu kan. Jadi keimanan seseorang yang menjadi simbol. Beliau juga bersabda dalam hadis, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yalbis hariran wala dhahaba. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia memakai sutra atau emas. Ya. Hadis ini Hasan diriwayatkan Imam Ahmad. Bagi laki-laki tentunya ya. Bagi perempuan berbeda. Tapi yang kita sedang titik beratkan, tukar cincinnya itu. Itu enggak ada dalam Islam. Udah khidbah ada ya. Saya melamar seseorang, tinggal mengatakan kepada walinya, saya akan melamar, saya ingin menikah. Itu kan sudah khidbah namanya. Tapi tidak ada lagi tukar-tukaran cincin sebagai tanda jari dan seterusnya, itu tidak ada. Apalagi kalau emas hukumnya haram bagi laki-laki. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah angkat emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri, lalu beliau berkata, inna hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Sesungguhnya sebagian laki-laki sengaja memakai cincin tunangan terbuat dari perak sebagai ganti cincin terbuat dari emas sehingga tidak jatuh ke dalam larangan. Namun ini tetap terjerumus dalam syubhat. Walaupun diganti perak sama aja. Karena itu menyerupai orang-orang kafir. Sesungguhnya yang sahih dari Nabi SAW hanyalah memakai cincin terbuat dari perak, tapi tidak ada hubungannya sama pernikahan. Nabi SAW menggunakan di jari ya, kelingking sebelah kanan, hanya itu saja Nabi SAW melakukan. Dan dibolehkan menggunakan di jari kelingking, jari manis dan juga ibu jari. Di dua ini dilarang. Laki-laki atau perempuan usahakan hindari. Kalau bisa di tiga ini saja ya, kalau mau pakai dua ini jangan, karena ini menyerupai kaum Lut. Kaum Lut ini kaum yang homoseksual ya. Nah, semua yang merupakan ciri khasnya kaum yang pernah Allah siksa, kita nggak boleh ikut-ikutan. Sudah, nggak usah dibahas, tinggalkan saja. Hukum agama diambil, terapkan. Nanti bagaimana, nanti begini, nggak usah nanti, langsung. Ya. Nggak ada negosiasi kalau sama saya. Haram, halal, titik. Jadi jelas. Baik, Nabi SAW pernah melihat sebagian sahabatnya memakai cincin terbuat dari emas, maka beliau berpaling darinya. Ia pun menaruhnya dan memakai cincin terbuat dari besi. Maka beliau mengatakan, ini adalah keburukan, ini cincin ahli neraka. Ia pun menaruhnya lalu memakai cincin terbuat dari perak, maka beliau pun mendiamkannya. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya pernah ada sahabat laki-laki pakai cincin emas, lalu Nabi SAW membuang wajah dari orang itu.
Lalu dicabut sama dia, diganti sama cincin dari perak, gitu kan? Di jari yang sama. Maka Nabi SAW mendiamkannya. Tapi sempat melihat cincin emas itu dan berkata, ini cincinnya ahli neraka. Jadi nggak, laki-laki yang pakai emas nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Beda nanti di surga ya, surga memang kita pakaiannya ada, perhiasannya dari emas, memang ada. Tapi yang pakai di dunia itu menjadi penyebab dia masuk dalam api neraka. Banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Kalau ikuti ceramah saya di YouTube dosa-dosa besar itu ada saya jelaskan masalah menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki. Baik, cincin emas dan semisalnya dihalalkan atas kaum wanita. Namun Al-Allam Al-Albani rahimahullah mengharamkan cincin emas dan semisalnya seperti gelang dan kalung atas kaum wanita. Ini tentu disebutkan dalam Adabuz Zifaf. Satu-satunya ulama yang sampai perempuan pun dilarang pakai emas itu Syekh Albani rahimahullah menurut penulis di sini. Tapi ulama yang lain tidak membedakan antara laki-laki perempuan karena larangan tadi bagi laki-laki, bagi perempuan tidak, gitu kan? Al-Allam Albani maksudnya Allam itu orang yang pintar ya. Adalah salah seorang pembaharu atau mujaddid dan kita memohon kepada Allah agar memberikan pahala kepadanya atas jasanya pada kita dan umat Islam. Namun beliau jauh dari kebenaran dalam masalah ini. Meskipun beliau berusaha untuk meneliti, mengkaji dan mencermatinya. Padahal para ulama baik salaf maupun khalaf telah bersependapat tentang halalnya emas yang dipakai oleh kaum wanita tanpa ada perselisihan. Penelitian tentang masalah ini akan diuraikan di tempat lain, nanti ada bahasannya. Di sini sudah cukup menyebutkan beberapa pendapat ulama yang menyatakan tentang halalnya emas bagi wanita tanpa menguraikannya secara detail. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim, kaum muslimin bersepakat atas dibolehkannya cincin emas bagi wanita. Ia mengatakan dalam Al-Majmu', Majmu' Fatawa maksudnya ya, Majmu' beliau, kaum wanita boleh memakai sutra dan memakai perhiasan terbuat dari perak dan emas menurut ijma' ulama, kesepakatan berdasarkan hadis-hadis sahih. Ia juga mengatakan kaum muslimin bersepakat kaum wanita boleh memakai berbagai jenis perhiasan terbuat dari perak dan emas seluruhnya, seperti kalung, cincin, gelang, semua yang diletakkan di leher dan lainnya, serta semua yang biasa yang mereka pakai. Tidak ada sedikit pun perselisihan mengenai hal ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah juga berkata dalam Al-Fath, Fathul Bari maksudnya ya, Sahih Bukhari, syarahnya Sahih Bukhari, saya menjelaskan larangan Nabi memakai cincin emas. Nabi melarang cincin emas atau memakai cincin terbuat darinya yang dikhususkan bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Telah dinukil ijma' tentang dibolehkannya bagi kaum wanita. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Al-Tuhfah, buku yang lain. Mubarakfuri salah satu ulama hadis juga sekarang ya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan dalam At-Tamhid, larangan memakai sutra dan memakai cincin terbuat dari emas hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Kami telah menjelaskan pengertian ini sebelumnya dari hadis Nafi', dan kami telah, Nafi' ini nama orangnya, maulanya Abdullah bin Umar. Ada riwayat yang menjelaskan kalau itu halal bagi kaum wanita. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bolehnya memakai cincin emas bagi wanita. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Thauban dan dari saudara wanita Huzaifah dari Nabi SAW tentang larangan wanita memakai cincin terbuat dari emas mengandung dua kemungkinan. Hadis tersebut mansukh atau sudah dihapuskan dengan ijma' dan dengan hadis-hadis yang menyelisih hal itu sesuai apa yang telah kami sebutkan dalam hadis Nafi' atau hadis tersebut tidak sah. Hadis Thauban maksudnya ada hadis Nafi', ada hadis-hadis yang disebutkan kalau wanita dilarang pakai emas. Tapi ulama hadis mengatakan hadis ini mansukh itu sudah dihapus. Dengan ijma' para sahabat, kalau ada riwayat-riwayat lain yang memang bertolak belakang dengan riwayat itu, diantaranya hadis Nafi' yang membolehkan. Hadis Thauban nama seorang perawi hadis, diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Ia mengatakan Abu Salam
menuturkan kepada kami dari Abu Asma Ar-Rahbi dari Thauban, padahal Yahya bin Salam tidak pernah mendengar riwayatnya. Berarti hadis ini tidak sah, tidak sahih. Sedangkan hadis saudara perempuan Huzaifah diriwayatkan oleh Mansur Ar-Rabi'i bin Kharash dari istrinya, dari saudara perempuan Huzaifah yang mengatakan Nabi SAW berdiri lalu memuji Allah dan menyanjungnya lalu bersabda, Ya ma'syaran nisa ama lakunna fil fiddati ma tahallainahu ama inna kunna laysa min kunna imra'atun tahalla dhahaban tadhharuhu illa udzibat ya. Ini udzibat ini ya, udzibat bihi. Wahai kaum wanita, ingatlah kalian boleh memakai perhiasan perak. Namun ingatlah tidak ada salah seorang dari kalian memakai emas yang ditampakkan melainkan ia akan diazab dengannya. Para ulama menolak hadis ini karena istri Rabi'i tidak dikenal perawi hadisnya, tidak diketahui keadilannya. Sebagian kalangan yang berpendapat wajib zakat perhiasan mentakwilkan karena menolak menzakatinya. Jika wanita tersebut menolaknya seandainya memang benar demikian, niscaya hal itu telah disebutkan dan ini adalah takwil yang jauh. Intinya kesimpulan tadi adalah ini beliau sedang mengangkat khilaf di antara ulama atau perselisihan perdebatan antara ulama tentang satu-satunya Syekh Albani yang mengatakan tidak boleh emas bagi perempuan dengan riwayat tadi Thauban ini dengan ulama-ulama hadis yang lain. Dan hadis Thauban yang baru kita bacakan tadi, kalau siapapun wanita yang pakai emas di antara kalian itu akan disiksa dengannya. Ini adalah hadis yang tidak diterima karena salah satu perawinya namanya tadi istrinya ya Jahsyah ya, istrinya Rabi'i, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dari Aisyah bahwa An-Najasyi menghadiahkan perhiasan kepada Nabi SAW, termasuk diantaranya cincin terbuat dari emas yang dibuat oleh orang Habasyah. Rasulullah SAW mengambilnya dengan kayu atau beberapa jarinya dan beliau berpaling darinya. Kemudian beliau memanggil cucu perempuannya Amamah binti Abil As. Umamah ini ya, ganti A-nya menjadi U. Umamah binti Abil As yang mengatakan tahallai bihada ya bunai, pakailah perhiasan ini wahai putriku. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan dari jalur Baihaqi juga meriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Ahmad. Berdasarkan analogi ini, maka ini hanya berlaku khusus bagi wanita. Hanya Allah lah yang memberi taufik kepada kebenaran. Imam Al-Jasyah ya, Jasyah di sini mengatakan dalam tafsirnya, berita-berita yang menyebutkan tentang dibolehkannya bagi wanita yakni memakai emas dari Nabi SAW dan para sahabat lebih jelas dan lebih masyhur daripada berita-berita yang melarangnya. Firman Allah misalnya surah Zukhruf ayat 19. Zukhruf artinya perhiasan ya. A'udzubillahi min ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Juga jelas menunjukkan dibolehkannya hal itu bagi wanita. Jadi ayat ini menjelaskan tidak boleh bagi laki-laki saja. Memakai perhiasan banyak dilakukan kaum wanita sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini tanpa ada seorang pun yang mengingkari mereka. Hal semisal itu tidak boleh ditolak dengan hadis-hadis ahad atau hadis yang satu jalur. Hal yang semakna juga dikatakan oleh Imam Al-Kaya Al-Harasi ketika menafsirkan ayat terdahulu, ayat yang tadi, surah Az-Zukhruf ayat 18. Hal yang semakna juga Al-Hakim At-Tirmidzi menyebutkan dalam Nawadir Usul nama buku, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan An-Najasyi menghadiahkan perhiasan kepada Nabi SAW
termasuk diantaranya cincin terbuat dari emas yang dibuat oleh orang Habasyah. Rasulullah SAW mengambilnya dengan kayu atau beberapa jarinya dan beliau berpaling darinya. Kemudian beliau memanggil cucu perempuannya Amamah, yang ini Umamah binti Abil As. Ibunya namanya Zainab ya, Zainab anak Nabi SAW. Seraya mengatakan, pakailah perhiasan ini wahai putriku. Nabi SAW menjadikan perhiasan atau al-hilyah sebagai hiasan tubuh manusia. Jika seseorang memakainya maka memperindahnya. Jika memperindahnya maka memaniskannya, lalu anggota tubuh itu menjadi tampak indah di mata orang yang memandangnya. Karena itu disebut hilyah, sebab dapat memperindah anggota tubuh dalam pandangan manusia orang yang melihatnya dan hati mereka. Yaitu mutiara. Bila perhiasan itu terbuat dari emas, maka itu untuk wanita dan diharamkan bagi laki-laki. Jika perhiasan itu terbuat dari perak ataupun batu mulia, maka itu untuk laki-laki dan perempuan secara mutlak. Nabi SAW sendiri pernah memakai cincin terbuat dari perak. Lalu penulis berkata, dalam hadis yang lalu terdapat dalil yang kuat tentang dibolehkannya cincin emas bagi wanita. Camkanlah itu, maksudnya renungi baik-baik. Cuma terjemahnya terlalu letterlet ya. Memang sayangnya buku kita ini ada satu kekurangan memang. Terjemahnya terlalu letterlet. Sehingga kadang-kadang kalau dibaca sendiri tidak mudah difahami kecuali diulangi 2-3 kali ya. Tapi insya Allah kaya dengan informasi yang kita akan jelaskan. Makanya kita bedah buku ini. Kesimpulan dari beberapa paragraf ini adalah bagaimana penulis mengatakan bahwasanya dalil-dalil kesepakatan wanita boleh pakai perhiasan emas. Itu saja. Kesimpulan dari semua dibolehkan dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Tapi selain daripada emas, misal perak, misal batu, ya, ini semua adalah hal yang dibolehkan. Masuk dalamnya mutiara. Tapi kan agak ganjil kalau laki-laki pakai mutiara ya. Tapi menurut penulis, selain daripada emas, karena lafaz larangan emas. Emas kuning kah, emas putih kah, emas biru kah, pokoknya emas. Ini soalnya ada yang tanya, Ustaz itu kan emas kuning, kalau emas putih, emas namanya sama. Nggak usah nyari-nyari, haram-haram. Ini haram, jangan dicari lagi dari bawahnya ada halalnya nggak? Haram, titik. Halal nikmatin. Selain emas silakan, gitu kan? Seperti itulah. Tapi laki-laki sekarang alhamdulillah pakai jam tangan sudah ganteng, gitu kan? Tidak usah macam-macam. Baik. Sekarang kita masuk yang dibolehkan bagi peminang setelah peminangan. Tapi sebelumnya, mahar ada yang nanya nggak? Masalah mahar? Tidak ada, alhamdulillah. Kan lebih bagus kalau tidak nanya. Nanti di pertanyaan. Jadi? Terbukti kan? Terbukti. Alhamdulillah. Jadi saya kadang-kadang kalau menerangkan itu ada alasan. Nanti di sini ulama-ulama yang jawab. Banyak ulama. Baik. Ada lagi masalah mahar. Boleh kalau disepakati. Makanan minuman, tapi itu kan habis. Mahar buat dia, buat perempuan. Kesian. Kasih sesuatu gitu. Jadi boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi ya mahar itu semestinya sesuatu yang bisa dikenang oleh perempuan itu gitu. Makanya biasa dikasih sesuatu yang bernilai, ada nilainya. Kalau makanan kan habis. Apalagi kalau ente ikut makan juga kan. Hah? Boleh. Boleh. Asal jangan berlian sama berlian emas gitu kan. Tapi itu Al-Quran itu ulama mengatakan kalau kita kembali kepada lafaz hadis yang lebih tepat ya, kalau si laki-laki nggak punya apa-apa, baru dijadikan Al-Quran. Sebaiknya jangan, karena itu akan memberatkan nanti.
Al-Quran itu harus diajarkan. Enggak, kalau mampu jangan Al-Quran. Karena lafadz hadis menjelaskan laki-laki itu boleh Al-Quran. Setelah Nabi suruh cari cincin perak pun nggak ada, baru pakai Quran. Jadi kayak sudah kepepet sekali. Intinya umumnya orang hafal lah. Ya kalau dia kasih mahar surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq misalnya. Tapi kalau istrinya sudah hafal nggak bisa itu, harus yang belum dihafal ya. Iya. Jadi kalau istrinya sudah 30 juz susah tuh. Gimana kalau hukumnya ini Sulawesi itu uang Nggak boleh. Tidak boleh. Saya lahir di Sulawesi Selatan dan saya selalu ingatkan itu. Nggak boleh, itu semua sama dengan transaksi anak. Bahkan ada tradisi kami di Sulawesi Selatan itu, kalau adiknya dilamar 30 juta, kakaknya harus 40. Lah iya, dia merasa itu kebanggaan karena dia bisa ngalahin kakaknya. Ini bahaya sekali, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kita bukan sedang bicara sukunya ya, sedang bicara sesuatu yang salah karena tidak mengikuti Islam, nggak boleh. Dan ini juga berlaku pada semua suku yang lain ya. Dalam arti kata kita Muslim sudah nggak ada lagi, tidak ada lagi batas suku, batas bahasa, ini nggak ada. Syahadat berarti hukum Islam berlaku padanya. Ya, memang mahar itu utang, utang memang. Kan tadi dibilang mahar itu utang yang harus dia selesaikan. Dalam arti kata kalau dia masih belum selesaikan, berarti tetap harus berjalan, dia harus akad itu. Utang bagi dia harus selesaikan. Nggak bisa enggak. Tapi ulama mengatakan dibolehkan masuk dalam akad karena disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak pernah ada larangan dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Misal itu dikhususkan untuk Bani Israel atau untuk Nabi Musa, nggak ada penyampaiannya. Dan tersebutkan dalam Al-Quran, berarti dia bisa berlaku sebagai sebuah hukum. Baik, yang dibolehkan bagi peminang setelah peminangan. Setelah melakukan peminangan, peminang dibolehkan berbicara dengan pinangannya mengenai urusan agama dan semisalnya hingga dapat mengetahui sebagian aspek kepribadian istri masa depannya itu. Lalu ia mendengarkan pendapatnya, metode kehidupannya, kaidah dan prinsip yang ditempuhnya, serta mengoreksi apa yang dipandangnya perlu dikoreksi yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Dengan syarat ia dilakukan dengan keberadaan mahramnya. Ia juga boleh memandang wanitanya, hal itu dengan mempertimbangkan perselisihan ulama mengenai wajibnya memakai penutup wajah. Namun ia tidak boleh memegang tangannya, memegang tubuhnya atau memperhatikan bagian-bagian tubuh vitalnya yang dapat menggoda. Sebab wanita tersebut masih tetap asing baginya. Maksudnya setelah khidbah ini ya, pinang itu khidbah. Saya mau menikah, baru mau menentukan hari atau masih dipertimbangkan. Itu semua pada saat itu masih boleh, dia boleh datang dan boleh bertanya pada saat ada mahramnya gitu kan. Bagaimana kalau seandainya kamu memiliki anak, Allah punya anak, apa yang akan kamu lakukan? Dia mau tahu masa depannya perempuan ini seperti apa. Oh saya kayaknya nggak bisa urus anak misal. Dia udah punya gambaran. Kenapa? Kalau saya berharap istri yang bisa ngurus anak, kan bisa sebelum menentukan kalimat akad ada, tapi ini dengan syarat sudah Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi datang ke rumah ada mahramnya, dia bertanya bukan berduaan, bukan keluar, tidak menyentuh fisik, bertanya sesuatu yang diperlukan. Dan pada saat itu boleh dia nazar yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, bagian wajah dan telapak tangan. Tidak boleh menyentuh sama sekali karena wanita ini masih asing baginya. Ia tidak dibolehkan darinya sebagaimana tidak dibolehkan dari wanita asing lainnya. Demikian pula ia tidak boleh berduaan dengannya kecuali dengan keberadaan mahram. Ia harus berhiaskan kesabaran dan ketabahan dalam mengenalnya dan membangun pendapat yang benar berkenaan dengan istri masa depannya itu. Semakin jarang peminang berkunjung kepada pinangannya, maka itu lebih baik baginya. Tidak usah malah makin rutin, karena sudah khidbah berarti tiap hari harus ketemu, tiap hari harus ngobrol. Tidak, yang penting
Yang dibutuhkan apa? Karena pacarannya setelah akad nikah, kan gitu. Jadi bukan sebelum akad nikah. Adapun pergi bersama, berwisata dan sebagainya dilakukan banyak orang, maka itu tidak boleh. Tidak pernah ada pada masa Nabi seorang laki-laki memilih wanita lalu ia pergi bersamanya untuk berbincang-bincang, berwisata dan berduaan dengannya untuk saling mengenal, mempererat, saling memahami dan seterusnya. Sehingga itu telah menjadi tanda kutip kebiasaan atau sunnah bagi orang, bagi banyak orang. Sebaliknya, yang sunnah menjadi bid'ah bagi mereka. Padahal apa yang bukan agama pada masa Nabi SAW, maka itu bukan pula agama pada hari ini. Jadi orang pergi berduaan, pergi sama-sama itu safar sampai ke luar negeri. Ini semua adalah hal-hal yang tidak pernah dari zaman dulu. Yang ada safar setelah akad nikah. Sebagian orang menyangka ketika peminangan sudah dilangsungkan, maka ia telah memiliki segalanya dari calon istrinya itu. Saya peringatkan kepada setiap gadis untuk tidak meneruskan hal semacam ini. Betapa banyak tanda kutip persatuan atau pernikahan tidak ditakdirkan Allah Ta'ala untuk berlanjut meski tunangan sudah dilangsungkan. Artinya bisa saja perempuan itu jadi korban. Akhirnya keluar berdua, akhirnya terjadi perzinahan, ternyata batal pernikahan. Bagaimana solusinya? Kan jadi masalah. Atau laki-laki itu mati tapi sudah pernah berzina. Tidak tahu. Kenapa harus terjadi? Ingat, bagi wanita saya sudah pernah bahasakan. Ibu-ibu dan akhwat harus tahu. Makin jaga harga diri, maka makin dihormati oleh suaminya nanti. Makin murahan tanda kutip, maka makin dianggap remeh oleh suaminya. Kalau perempuan gampang aja keluar ayo, jalan ini apalah, makan disentuh segalanya bisa. Maka pasti suaminya anggap remeh itu. Tapi kalau dia memang punya mulia, sentuh saya setelah akad nikah, silahkan, gitu kan? Gak ada masalah, akad nikah selesai. Maka itu akan dihormati dengan izin Allah tentunya. Baik, sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi? Soalnya ini ada bahasan khusus setelahnya malam pengantin lah apalah ini yang bujang-bujang saya harap tidak datang. Baik, saya bacakan dulu untuk untuk nafkah sampai di nafkah insyaallah bahasanya karena ini cuma sedikit beliau tulis. Nafkah untuk istri, sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak menjadi kewajiban suami yang telah melangsungkan akad. Suami belum berkewajiban yang bahwa itu tidak menjadi kewajiban suami yang telah melangsungkan akad. Ini ada salah terjemahan kali ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak menjadi kewajiban suami. Ya, ini mungkin tidaknya dihapus ya, bahwa itu menjadi kewajiban. Ya, tidaknya dihapus. Sudah jelas? Yang protes nomor satu ibu-ibu. Salah itu. Salahnya fasih lagi ya. Baiklah. Suami belum berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya hingga ia berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Berarti memang pendapat ini. Berarti ada pendapat karena dia bilang sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak menjadi kewajiban suami yang telah melangsungkan akad nikah. Di sini semestinya tidak pakai titik, mestinya. Ini kan bersambung ya. Suami belum berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya hingga ia berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Tapi nafkah itu masih menjadi kewajiban ayahnya. Ia tetap sebagai penanggung jawabnya berdasarkan sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab terhadap pemimpin yang dipimpinnya. Selama iya ini. Ada pulpen enggak? Saya juga mesti perbaikin ya lupa. Ya, jazakallah khair. Selama ia tetap di rumah ayahnya, maka ayahnya bertanggung jawab akan nafkahnya, bukan kewajiban suaminya yang belum membina rumah tangga dengannya. Sebagaimana ia masih tetap dalam tanggung jawab ayahnya, maka sang ayah juga memiliki hak penuh terhadapnya
sebagaimana sebelum akad nikah. Allahu alam ya. Kalau saya pribadi belum pernah menemukan pendapat seperti ini ya. Baru dalam buku ini, kalau pendapat yang pernah saya temukan seperti saya bahasakan tadi, setelah akad nikah tinggal di rumah mertua atau tidak sudah menjadi kewajiban si suami. Karena nafkah itu sebenarnya sudah berjalan selama dia menjadi suami. Punya rumah atau tidak punya rumah, numpang atau tidak gitu kan. Kontrak atau rumah pribadi, semua berarti sudah harus ada nafkah. Baik, ini kurang lebih sampai sini kita bahas insyaallah. Saya akan baca pertanyaan dulu. Tidak usah tambah lagi pertanyaan ya. Yang lalu aja masih banyak nih. 6 bulan lalu ta'aruf dengan ikhwan, usia 34 tahun, komitmen setelah ta'aruf 6 bulan ingin menikah. Akhir bulan 4 sudah dikenalkan dengan kedua orang tua dan keluarganya di Surabaya. Setelah itu ke Makassar, ketemu orang tua dan keluarga saya untuk mengutarakan maksud untuk serius menikah. Setelah khidbah, Masya Allah, sabar ya, saya bacain dulu. Setelah khidbah mulai muncul masalah adat masing-masing. Ibunya sudah mengatakan keberatan jika maharnya tinggi karena tolak ukurnya agama. Tidak memberatkan, semampunya dari pihak kami. Musyawarah pertama ikhwannya setuju dengan biaya yang akan dikeluarkan. Keesokan harinya ibunya tidak setuju, ingin disederhanakan. Kami pun menyetujui kemampuannya. Berjalannya waktu, persiapan saya sudah 50%, tapi ikhwan masih 0%. Dua minggu lagi mau menikah, ikhwannya menyatakan keberatannya lagi. Dari pihak akhwatnya mengikuti kemauannya, ingin lebih disederhanakan lagi. Ikhwan belum juga ada persiapan. Malam tadi ikhwan mengatakan ibunya minta diundur karena sudah mepet waktunya. Alasannya lagi karena ada cucu baru lahir 1 minggu, jadi tidak bisa hadir. Begitupun bapaknya tidak bisa hadir juga. Di tengah-tengah masalah itu akhwat ingin membatalkan, sudah 2 kali mengutarakan, namun ikhwan tidak ingin membatalkan. Si akhwat bilang apakah ikhwan serius atau tidak, karena selalu pelin-pelan. Selalu berubah-ubah ucapannya. Apakah harus dibatalkan saja atau dengan cari yang lain, sedangkan keinginan ingin menikah syar'i. Jazakallah khair. Kalau dia sudah ingkari janji yang sudah disepakati lalu diingkari, sudah boleh dibatalin. Akhwatnya boleh batalin ya? Tidak boleh. Sedangkan orang jadi istri saja itu boleh mengajukan khulu kalau suaminya melakukan pelanggaran agama. Jadi boleh saja. Boleh saja. Menurut saya Allahu alam, kalau memang ada hal-hal yang dianggap nanti rumit makin lama, maka boleh dibatalin, tidak ada masalah. Dan ikhwan tidak punya hak untuk mengatakan tidak, saya tidak mau. Bukan di tangan dia itu, bukan semau dia itu. Jadi, si perempuan boleh batalin, boleh membatalin, dan setelah membatalkan boleh nerima khidbah orang lain. Tapi saran saya Allahu alam lebih baik istikharah dulu ya. Istikharah, mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang Allah rahasiakan, itu kita tidak tahu. Bagaimana hukumnya bagi suami istri yang suaminya sudah ketiga kalinya menyatakan cerai, namun kemudian dia bilang khilaf dan kembali dengan istrinya? Enak benar? Hah? Bagaimana caranya? Kita ucapkan cerai sudah 3 kali baru bilang khilaf. 3 kali khilaf? Hah? Tidak bisa. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: nikah, rujuk, dan cerai. Tidak bisa main-main soal ini. Ini laki-laki itu kurang beriman sama Allah. Bagaimana caranya kamu ceraikan, saya ceraikan? Ini kata-kata cerai sudah saya bilang. Bungkus rapi-rapi, pakai gembok emas, kunci, taruh. Jangan sentuh. Darurat baru dipakai. Itu senjata pamungkas. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuma telat sedikit suaminya, ceraikan saya, tidak cocok, pulangin saya. Apain? Cerai itu senjata syaitan untuk dipakai begitu. Jangan. Kalau darurat betul-betul darurat, pelanggaran agama terjadi, memang betul-betul enggak dijadikan hak-hak, nah itu baru. Kalau enggak jangan. Ini tidak boleh. Kalau Allahu alam, kalau ditanya kepada saya, kalau walaupun dia bilang dia khilaf, nggak bisa. Ini sudah terjadi perceraian. 3 kali ya sudah talak, ini nggak bisa kumpul. Ini bisa terjadi perzinahan. Ustaz, untuk badal umrah atau haji, apakah kita harus 2 kali umrah untuk
untuk kita lalu mikot kedua niat untuk membadalkan orang tua. Nah, dalam satu kebijakan umrah Rasulullah SAW satu kali berumrah. Kalau kita niatkan satu kali umrah saja untuk orang tua, apakah anak mendapatkan pahala umrah? Tentu saja lebih afdal umrah saja satu kali buat kita. Nanti kalau umrah kapan lagi baru umrahkan orang tua gitu. Kalau Allah mudahin, karena tidak ada kewajiban untuk itu. Kalau umrah yang kedua, kalau kita umrah sudah umrah yang lalu, kita umrahkan sekali untuk orang tua, umrah saja buat orang tua kita. Insya Allah anaknya dapat pahala ya. Jadi kalau misalnya ada masjid lewat, kita lewatin, kita taruh uang 100.000 niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita juga dapat pahala. Bukan cuma orang tua kita dapat pahala, bakti sama orang tua, dapat pahala sedekahnya juga. Jika ada seorang ikhwan datang melamar ke rumah akhwat beserta keluarganya dan terjadi kesepakatan memutuskan tanggal diserahkan kepada yang bersangkutan ikhwan dan akhwatnya. Berselang waktu 2 minggu ikhwan ingin memberikan uang untuk kehidupan akhwat yang sedang akhwatnya tidak memerlukan atau menolak, dan 3 bulan setelah penolakan uang yang dirasa akhwat belum saatnya menerima pemberian si laki-laki sebelum dipastikan tanggal dan bulan. Tiba-tiba akhwat tersebut mendapat berita bahwa ikhwannya telah menikah dengan akhwat lain. Karena di sini si ikhwan belum memutuskan melepaskan akhwat yang sudah dilamar pertama. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan akhwat tersebut? Pernikahannya dia sah. Jangankan kalau ukhti masih dalam lamaran, istri dia poligami halal. Kan gitu hukum syar'i. Kalau hukum syar'i kita bicara. Kalau apa yang harus akhwat lakukan, ya saran saya istikharah. Dan ukhti sebelum jadi istri masih bisa batalin kalau tidak cocok. Kan gitu. Itu simpul, sederhananya begitu. Tapi perbuatan dia tidak disalahkan itu kalau dia menikah. Karena ini memang apalagi ini masih belum status istri kan gitu. Allahu a'lam ini apa sebabnya dia mengambil keputusan, saya tidak tahu. Tapi saran saya ukhti bisa membatalkan. Kalau masih ragu bisa istikharah dulu. Ya, minta petunjuk sama Allah. Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi bapak saya yang keras kepala, selalu minta-minta uang kepada saya, anak perempuan, dan menyuruh mengurus semua adik-adik saya dan ibu saya. Kalau tidak dikasih, dia selalu marah, memukul dan bilang anak durhaka, sedangkan dia sendiri tidak bekerja dalam keadaan sehat. Anak perempuan punya hak untuk tidak kasih kepada ayahnya. Anak perempuan punya hak untuk tidak kasih kepada ayahnya, gitu kan? Karena dia tidak punya kewajiban biayai orang tuanya. Orang tuanya punya kewajiban. Beda dengan anak laki-laki ya. Nah, laki-laki itu tetap dia wajib memberi ayahnya. Ini beda hukumnya. Jadi tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak perempuan pada saat ayahnya minta dia nggak kasih, dia nggak berdosa. Apalagi kalau uang suaminya, ini lebih jauh lagi. Uang dia sendiri aja nggak apa-apa, apalagi yang lain. Tentu di sini si anak perempuan bukan berarti kita ajarin jangan kasih ayah kamu, tidak. Kalau ayahnya soleh, ada subhanallah kadang-kadang ayah itu memang tidak bisa kerja lagi, sudah tua, kan gitu. Saya tahu ada beberapa ikhwah sampai orang tuanya, mertuanya dia, ayahnya si perempuan ini datang dari kampung, tinggal serumah, tinggal di Jakarta sini. Memang nggak ada lagi kerjaan di sana. Ayah di sini dia urus cucunya, dia jaga rumahnya. Wajarlah anak perempuannya kasih sesuatu kan? Karena ini ayah baik. Tapi kalau ayahnya ini suka mukul, marah, maksa, apalagi kalau sampai dipakai judi, dipakai segala, ini haknya perempuan itu tidak kasih. Dan itu tidak durhaka dengan izin Allah. Apakah benar orang yang kerja di pajak termasuk pekerjaan yang haram? Allahu a'lam, yang saya tahu iya. Karena ini maks namanya. Maks itu adalah pengambilan secara paksa, bea cukai dan pajak ini ya. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya dosa-dosa besar. Lebih bagus dihindari. Bagaimana hukumnya wanita umrah dan haji tanpa mahram? Janganlah. Pakai mahram, kenapa tidak pakai mahram? Gitu. Pakai mahram gitu. Karena Nabi SAW suruh pakai mahram gitu. Walaupun dalam masalah umroh dan haji ini ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan khusus umroh dan haji karena ibadah itu ada pengecualian, gitu kan? Tapi kalau saran ulama yang saya pun sarankan adalah pakai mahram. Ya, belum punya mahram menikah, gitu.
Ya, nikah dengan sah gitu. Makanya jangan persulit pernikahan. Saya seorang akhwat, sepeninggal ayah saya dihibahkan sejumlah harta yang mana telah mencukupi untuk ONH+. Namun saya tidak memiliki mahram yang bisa menemani. Dapatkah saya mensyaratkan kepada calon suami kelak telah mampu menunaikan ibadah haji? Bagaimana cara saya menerapkan syarat tersebut? Saat ini saya belum memiliki calon suami. Apakah saya sebaiknya mendaftarkan diri untuk ONH+? Atau saya menanti calon suami sekufu? Tunggu suami dulu. Tunggu suami, insya Allah akan ada. Dan berdoa sama Allah SWT. Kalau masalah syarat, boleh saja. Misal memang mencari laki-laki yang mampu, yang bisa haji bersama-sama. Bisa saja. Kalaupun misal Allah memudahkan laki-laki soleh yang datang memang belum bisa haji, maka itu bisa ditabung. Nggak masalah dan tidak perlu daftar haji ONH dulu gitu ya. Kita meniat kepada Allah SWT, mudah-mudahan satu waktu Allah bukakan itu. Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah membaca bahwa Imam Nawawi rahimahullah berkata para ulama sepakat bahwa yang sesuai dengan sunnah cincin pria diletakkan di jari kelingking. Sedangkan untuk cincin tersebut sedangkan untuk wanita cenderung diletakkan di jari mana saja. Syarah saya Muslim, apakah ini benar Ustaz? Sedangkan Ustaz bilang bahwa wanita harus memakai cincin di kelingking, jari manis dan ibu jari. Tolong penjelasannya. Saya belum tahu terus terang masalah ini. Kalau ada pendapat Imam Nawawi seperti itu, berarti Masya Allah ilmu itu. Gitu ya. Saya tidak tahu, karena selama ini yang saya tahu adalah memang meletakkan cincin itu di jari kelingking, jari manis, dan juga di jari ibu jari. Gitu kan. Ini yang ada diambil oleh pendapat ulama, diambil oleh para ulama dari hadis Nabi SAW yang melarang menyerupai kaum-kaum yang pernah disiksa oleh Allah SWT. Salah satunya yang pernah dirincikan dalam satu buku yang pernah saya dapatkan, itu adalah perilaku kaum Lut yang memakai cincin di dua ini. Ini biasanya orang-orang homo memakai di sini, maka dikhawatirkan menyerupai mereka. Allahu a'lam. Dan juga kalau kita pakai di cincin di jari di kelingking walaupun perempuan, saya yakin itu adalah mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW kan bukan cuma untuk laki-laki saja dicontohi, perempuan pun bisa. Termasuk meletakkan cincin itu kan, tidak ada masalah. Sholat bolehkah pakai cincin? Boleh saja, tidak masalah. Ada saja pertanyaan. Mas kawin boleh dijual untuk kurban? Boleh, asal perempuan yang jual, haknya dia. Karena tadi kita sudah bahas ya, mahar itu sudah diterima oleh perempuan, dia boleh jual, dia boleh kasih orang, terserah dia, bebas, haknya dia. Nggak ada masalah. Nanti kalau misal, tentu ini berjalan waktu biasanya, karena tadi kan kalau dia terjadi penipuan atau dia memang belum digauli tapi memang sudah bercerai dan memang ada udzur-udzur syar'i dikembalikan, maka kalaupun sudah dijual maka dia bisa diganti dengan yang senilai gitu, atau yang serupa. Apakah boleh membicarakan kesepakatan mahar sebelum acara akad? Tentu saja, itu yang tadi kita bahas. Boleh dibahas sebelum akad nikah, boleh ketemu, bahas kembali, tanya masalah program masa depan, bicarakan masalah mahar, itu boleh semua dibicarakan, tidak ada masalah. Kapan mengutarakan besarnya mahar yang disetujui oleh dua pihak? Tentu saja ini semua masalah mekanisme lapangan ya. Kapan saja boleh dibicarakan, tidak ada sesuatu yang masalah di situ dan bisa dibahasakan kapan saja. Artinya tidak ada waktu tertentu. Intinya dalam syariat kita, makin dipermudah pernikahan maka makin bagus. Sudah azan ya? Anak cinta Ustaz karena Allah, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Kalau ada jam berlapis emas ya, dan setelah sadar karena bertambahnya ilmu dan iman, saya menjual. Baik, apakah boleh atau saya simpan saja? Takut yang membeli jam tersebut seorang laki-laki lagi. Tentu saya jual, tidak masalah.
dijual nggak masalah. Dan sesuatu yang diharamkan bagi kaum muslimin boleh orang kafir pakai ya, boleh orang kafir pakai. Selama dalam agama mereka tidak masalah maka boleh saja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan baju jubah itu dari sutra, bagus sekali. Sutranya itu dari dibaj. Dibaj itu sutra yang halus, yang mahal gitu. Waktu Umar lihat, Umar tahu ini haram, gitu kan? Lapor kepada Nabi SAW, Nabi larang, nggak boleh. Maka Umar bin Khattab mengirim jubah itu ke adiknya yang masih kafir di Mekah. Berarti untuk orang kafir kan boleh. Ada pendapat sebagian ulama, bukan semua ya, tentang bagaimana kita berperilaku terhadap benda-benda yang dasarnya haram dalam Islam. Seperti alat-alat musik, piano kah, gitar kah. Sudah tahu hukumnya nggak boleh. Dulu ada. Ini apa? Dihancurin atau dijual nih? Nah ini sebagian pendapat ulama mengatakan boleh dijual kepada orang kafir, jangan orang Islam. Karena bagi mereka di agamanya nggak apa-apa. Nah nilainya itu boleh dipakai untuk ya, kegiatan sosial gitu kan. Tapi jangan dirusak. Jangan dirusak. Kecuali kalau benda-benda itu memang mudaratnya berbahaya kayak narkotika atau khamar gitu kan. Nah kalau orang misalnya tadinya punya bar lalu dia tobat, memang khamarnya harus dibuang semua itu. Nggak boleh dijual lagi sama orang kafir gitu kan. Nah, ini Allahu alam sebagian ulama membahas masalah itu. Baik, Mas Ari mau bertanya sampai sini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang dikatakan apa? Nafkah. Ha? Kalau sesuatu yang harus dengannya berputar roda kehidupan, makan, minum, gitu kan, itu semua listrik. Sesuatu yang kayak nggak mungkin sekarang kita berpisah dengan listrik ya. Karena kalau mati lampu, nggak ada AC, kepanasan, susah. Ini semua masuk, ulama masukkan dalam kategori yang sesuatu yang harus, air, segala macam, ini nafkah. Lebih daripada ini hukumnya sunnah. Lebih dari hukumnya sunnah. Tentu laki-laki dimotivasi ya. Seperti hadis Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau infakkan untuk jihad di jalan Allah, dinar yang engkau pakai untuk bebasin budak, dan dinar yang engkau berikan istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Artinya setiap laki-laki dimotivasi untuk memberikan lebih. Tapi ibu-ibu harus tahu kewajiban suami adalah sesuatu yang hanya untuk kebutuhan rutin. Itu kewajiban dia, selebihnya bukan kewajiban, hukumnya sunnah. Tapi boleh seorang istri negosiasi mengatakan akan ada seperti ini, bagaimana menurut kamu, ini bisa dibantu atau enggak, gitu kan. Seperti misalnya adiknya mau sekolah, ini adik mau sekolah, rencananya mau sekolah di pesantren misalnya, apa bisa dibantu. Misal contoh, ya, kita negosiasi itu masih bisa. Tuh, tapi kembali pada dia ya. Jangan ibu minta cerai gara-gara adiknya nggak mau disekolahin, ya. Itu nggak boleh. Semua yang berhubungan dengan istri masuk. Anak itu kan nggak bisa dipisahin. Resiko dia nikah sama janda punya anak, anaknya berarti juga masuk nafkahnya. Kalau tidak siapa yang mau biayai? Nggak mungkin ibunya. Sekarang kalau seorang janda nggak ada pekerjaan, punya anak 2 orang laki-laki, nikah dengan seorang laki-laki. Kalau dia cuma wajib nafkahi istrinya saja, anaknya berarti tidak ada kewajiban makan. Nggak mungkin ibunya ini si istri bagi-bagi sama anaknya, mungkin 1 porsi nggak cukup gitu kan. Karena nafkah itu sebatas yang memang cukup saja ya. Selebih daripada itu hukumnya sunnah gitu. Jadi masuk bu. Enggak. Kalau ada ayahnya, ayahnya tetap memberi nafkah. Tapi kalau dia tinggal serumah dengan istrinya, maka si suami istri sekarang ini memberikan, gitu kan? Enggak, kalau ayahnya memberikan tidak perlu. Tidak perlu, ya. Ini maksudnya mau double. Ada ini namanya at-tamma.
Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah akad nikah. Iya, iya, semestinya begitu. Iya, karena selama belum akad nikah belum istri. Sama dengan wanita asing. Enggak, itu enggak benar. Bersanding itu enggak benar. Duduk bersebelahan belum akad nikah bagaimana ceritanya? Sama duduk dengan wanita yang asing. Makanya yang perlu dalam akad nikah hanya si mempelai laki-laki sama wali. Perempuan itu enggak hadir pun enggak apa-apa, enggak masalah. Dia nggak dengar pun akad nikahnya nggak masalah. Karena yang perlu adalah ayahnya, walinya. Dia cuma diinformasikan, saya sudah nikahkan kamu. Ya sudah. Intinya. Kenapa Bu? Enggak masalah. Enggak masalah. Ada lagi? Kalau mempelai laki-lakinya membohongi keluarga si laki-laki bahwa mempelai perempuan itu sudah janda, tapi dia membohongi keluarga bahwasanya enggak, dia masih perawan. Dosa dong. Kenapa? Iya makanya, jadi si mempelai laki-lakinya bohong ke keluarga, dia bilang kalau istri saya ini masih perawan, tapi kenyataannya pada saat Untuk apa dia bilang itu? Iya. Jadi enggak jujur, dan memang tidak perlu kita bilang sebenarnya. Kalau misal ketahuan perempuan ini memang belum menikah, tapi mungkin pernah berzina sehingga tidak perawan lagi, dan memang ada informasi kita dapatkan itu, gitu kan? Tapi dia sekarang, Islam kan melihat yang sekarang, masa lalu itu udah tidak ada ceritanya. Mau dia pemabuk, mau dia pezina itu nggak ada urusan. Sekarang taubat dia sekarang ke depan, gitu kan? Mestinya memang dia tidak bertanya, ataupun kalau dia tahu dia nggak perlu ceritain ke keluarganya. Nggak butuh. Kalau ada keluarga yang tanya, ini istrimu mau calon istri masih perawan nggak? Saya nggak, untuk apa ditanya? Nggak usah jawab. Allahu alam. Kita kan juga tidak tahu pasti kan. Jadi lebih baik jangan. Tidak perlu itu semua. Karena keluarga juga tidak perlu campur sampai ke situ. Ada lagi? Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya. Pernikahan syar'i itu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan secara umum, seperti ikhtilat, campur laki-laki perempuan, gitu kan? Masuk dalamnya ini sebenarnya dianjurkan oleh para ulama tidak bersanding di gedung. Kalaupun ada di gedung, maka perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Biasanya ikhwah sekarang yang sudah buat IO-nya itu mereka sudah paham bagaimana caranya gitu loh. Jadi itu termasuk tamu-tamu kalau bisa tidak bersama itu malah sangat positif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang haram. Ini kalau mau bicara murni syar'i ya, murni syar'i. Lebih efektif lagi kalau berpisah jam, seperti misal akad nikah jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ini untuk laki-laki, mempelai laki-laki dengan tamu laki-laki. Akad nikahnya, makannya dia berbaur sama mereka, salaman segala, itu positif. Nanti habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan sama tamu perempuan semua. Maka itu lebih positif. Kalau enggak mungkin dipisah gedung, pisah ruangan, ada hijab atau apa itu, maka itu jauh lebih efektif. Itu jauh lebih tepat gitu. Boleh. Boleh dihijab. Hijab ini pun tidak harus hijab tutup mutlak ya. Dalam arti kata memang hijab, sehingga memang misal ada kayak pintu tutup yang kelipat itu, atau ada tirai, atau ada ya, atau pernah saya lakukan, saya ngambil dari salah satu IO di ikhwah dan akhwat ya, suami istri yang buat itu, memang dia buat bunga tapi memang agak padat sekali sehingga
Memang orang kalau mulai itu tuh sangat dekat baru kelihatan, kalau enggak. Tapi itu ada suara, ada kedengaran. Karena kadang-kadang juga kalau perempuan disendirikan mutlak tertutup tidak ada panitia khusus, itu juga nanti kalau terjadi apa-apa di sana nggak ketahuan gitu loh. Enggak masalah, enggak masalah. Itu dulu ya, tidak ada maksiat. Kemudian yang kedua, masuk di sini dalamnya tidak boleh ada musik ya. Musik dalam arti kata yang haram. Seperti datangkan penyanyi perempuan, terbuka aurat segala ini. Terus orang-orang yang hadir pada nonton, ini semua haram, tidak boleh. Yang dibolehkan satunya adalah memukul rebana, gendang. Tapi bagi kaum wanita, di kaum wanita, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, syarat pernikahan tadi harus ada wali. Ini pernikahannya. Kemudian harus ada mahar, ada 2 saksi. Kemudian ada kalimat akadnya dan diiklankan. Iklan itu maksudnya orang yang sering ketemu. Siapa saja yang sering ketemu, kayak tetangga-tetangga, kerabat dekat diundang. Supaya mereka datang menyaksikan akad nikah itu. Jadi pada saat nanti jalan sama istri ini, atau si istri jalan sama suaminya, orang-orang yang dekat yang sering ketemu dia tahu, oh, ini istrinya, ini suaminya sudah nikah. Tidak harus semua orang diundang. Jelas ya? Ada lagi? Ada pertanyaan satu, tapi saya nggak mau baca nih. Takutnya nanti ikhwanya cemburu nih. Hah? Hah? Katanya Ustadz ada niat nikah lagi nggak? Apa kriterianya? Nih ya, cemburu nggak nih? Makanya jangan lama-lama. Bu, ini mesti buatin tim di sini, Bu. Di Masjid Nurul Iman itu kita bentuk itu, dikasih biodata masing-masing, nanti dipertemukan. Ada? Sianida. Siap nikah muda. Baik, mungkin bisa insya Allah daftar di situ ya. Allahu a'lam. Baik begitu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.